iChannel 93,6 FM, setelah musik terbaik. iChannel, radio asik tanpa penyiar. Radio asik tanpa penyiar. Ya, talkshow informatif dan inspiratif setelah lagu yang paling enak. Simak terus 93,6 FM X Channel Radio. X People, lanjut kembali di part terakhir perbincangan kita dengan Bapak Suryo Koco Suryo Putro. Nah, ini dalam rangka ulang tahun TV Desa sebenarnya, dan tadi jadi bagian dari tema yang kita adalah TV Desa dan sinergitas dengan Mojo Indonesia. Mengenai partnership, sinergitas tadi sudah dibuktikan ya Pak Suryo dengan dalam perjalanan waktu bekerja sama dengan komunitas-komunitas, bahkan ada juga TV desa lokal. Nah, sekarang mengenai Mojo Indonesia nih Pak, Mojo Indonesia itu apa dan kenapa dipilih Mojo Indonesia untuk bersinergi? Silakan Pak Suryo. Oke, Mojo Indonesia ini sebenarnya lebih awalnya ini kan komunitas yang tadi saya sampaikan dari teman-teman TV Desa News, teman-teman TV Desa lokal, itu kepikiran kita waktu itu bagaimana memproduksi konten dengan biaya yang efisien. Akhirnya pilihannya adalah menggunakan smartphone. Nah, dari situ kemudian lahirlah nama Mojo Desa. Mojo itu mobile jurnalis. Jurnalis yang alat utamanya adalah smartphone atau mobile. Jadi mobile jurnalis ini sebenarnya lebih pada jurnalis yang modalnya pakai handphone aja. Nah, ini yang sudah kita kembangkan dan mereka sudah mengembangkan channel-channel TV Desa lokal. Dan juga konten dari TV Desa News. Nah, dalam perjalanan kami melihat bahwa mungkin ini menjadi lebih menarik ketika mobile jurnalis ini tidak cuma urusan desa, tapi urusan-urusan yang lain. Akhirnya kemudian kita inisiasi dari Mojo Desa, kemudian melahirkan Mojo Indonesia. Mojo Indonesia ini lebih pada semua konten apapun gitu kan, tetapi utamanya pembuatan itu menggunakan smartphone. Dan satu lagi Mbak, Mojo ini sebenarnya kita 3 tahun yang lalu kita sudah pernah menggelar satu event adalah Smartphone Short Film Festival SSFF. Jadi Smartphone Short Film Festival ini lebih pada festival film, tetapi pembuatannya harus menggunakan smartphone. Alhamdulillah responnya bagus, cuma karena memang kita belum klik nemu sponsor yang yang bisa continue, akhirnya sekali untuk yang kedua kita belum bisa lagi. Nah, balik ke itu sebenarnya smartphone inilah yang kemudian perlu untuk kemudian kita dorong menjadi alat bantu untuk bekerja. Nah, ketika bicara Mojo Indonesia, maka kemudian kami sebenarnya inisiasinya juga dari kita dan teman-teman. Akhirnya kemudian Mojo Indonesia ini membawa semangatnya adalah jurnalis Pancasila. Jadi bagaimana mobile jurnalis ini adalah jurnalis Pancasila, artinya kecepatan otak dan hatinya itu tidak kalah cepat sama tangannya, kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau nulis mau apa itu bukan karena emosional terus sembarangan nulis dan seterusnya, tapi ya memang kita paham bahwa kita punya ideologi, kita punya pandangan berbangsa ini adalah Pancasila. Jadi kalau mama ada ujaran-ujaran dan seterusnya itu langsung di-share dan seterusnya, apalagi kemudian ditambah-tambah tulisan-tulisan framing dari kita dan seterusnya, yang mungkin secara framingnya benar, silahkan, tetapi dampaknya, pengaruhnya ini akan memecah persatuan. Ini kan udah pasti bertentangan dengan sila ketiga gitu kan. Kemudian sharingnya benar nih, hati-hati kalau naik motor umpamanya, tetapi Anda membagikan video adalah pengendara sepeda motor yang nggak hati-hati terus kegiles truk umpamanya. Ini kan sebenarnya lebih pada unsur kemanusiaannya nggak ada, nggak beradab gitu loh. Ketika kemudian saya kan mengabarkan fakta bahwa memang ada yang jatuh, ada yang kakinya patah, ada yang berkelahi dengan kemudian akhirnya berdarah dan
Oke, itu mungkin fakta, tetapi kan ada nilai rasa kemanusiaan yang harus dijaga dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bagian-bagian yang kemudian kita pilih untuk kemudian TV Desa ulang tahun 9 ini akan lebih memperkuat untuk kolaborasi dengan Mojo Indonesia dan mungkin lebih pada semangatnya selain menjadi perekat jati diri bangsa, ya kita berharap bahwa TV Desa karena memang membawanya semangatnya desa, ya memperteguh dan memperkokoh desa Pancasila. Karena sekarang ini kan bahasa desa Pancasila ini kan kadang-kadang hanya diartikan selama desa itu toleransinya tinggi, beragama, dianggap udah Pancasila. Ketika bangun masjid sama gereja berhadapan-hadapan gitu kan, udah dicap sebagai desa Pancasila. Padahal kan Pancasila nggak cuma urusan agama aja. Betul. Urusan bagaimana kemudian masuk ke kantor desa itu ada nggak jalan untuk teman-teman yang difabel umpamanya. Nah kalau nggak ada ya nggak usah ngomong Pancasila karena ada kemanusiaan yang terlupakan kan kira-kira seperti itu. Oh ternyata di pojok tertentu masih ada orang yang kelaparan, ya berarti masalah kemanusiaan, masalah keadilannya bermasalah kan gitu. Nah ini sebenarnya yang kita ingin lebih perkuat kira-kira seperti itu. Baik. Jadi sinergitas ini sebenarnya memperkuat prinsip atau idealisme TV Desa ya Pak ya? Iya. Karena waktunya ini sudah terlewat sedikit ya Pak ya. Oke, siap. Langsung aja Pak Suryo ke closing statementnya, pesan-pesannya nih Bapak untuk generasi muda, terutama yang berkecimpung di banyak media, ya bisa dibilang sekarang banyak yang mengaku dirinya konten kreator nih ya. Pesannya Bapak apa? Kemudian harapan ke depan untuk TV Desa juga pemirsanya apa? Silakan Pak Suryo disampaikan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin sekarang berprofesi sebagai konten kreator atau influencer dan seterusnya, satu pesan saya adalah kalau masih memungkinkan maka jadikan desa ini sebagai konten-konten untuk kemudian berkabar tentang kebaikan-kebaikan desa, kemuliaan-kemuliaan desa. Kita mengajak teman-teman bisa berbagi cerita hal-hal yang baik tentang desa, hal-hal yang buruk tentang ada hantu di desa dan seterusnya, banyak orang miskin dan seterusnya, tidak harus diekspos berlebihan, ya sekali dua kali boleh lah. Nah ini mungkin itu bagian yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman konten kreator dan untuk teman-teman jurnalis mungkin lebih pada mari kita berusaha mengabarkan fakta tapi dengan cara-cara yang cara-cara seorang yang paham bahwa kita adalah hidup di negara Pancasila, kira-kira seperti itu. Jadi tidak semua fakta harus ungkapkan dengan cara-cara barbar kan gitu. Walaupun kita tahu ini anak bodoh, tapi kan kita tidak perlu mengatakan bahwa ini goblok, ini bodoh, kan nggak perlu juga. Kira-kira seperti itu. Jadi mari sama-sama kita menjaga bahwa jurnalis Pancasila itu memang kita butuhkan. Dan untuk ke depan TV Desa, kita berharap bahwa ke depan TV Desa bisa menjadi TV untuk teman-teman yang ingin mengetahui desa sebagai rujukan utama dan pertama, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau tahu desa, Desa Ismi itu TV Desa. Kira-kira itu Pak. Channelnya Pak diulang, channelnya di mana untuk mereka yang mau tahu. Oke, untuk yang ingin menyaksikan TV Desa untuk live 24 jam, kita ada di channel Genflix, di aplikasi Genflix, bisa dilihat di live TV-nya. Ada beberapa channel di situ, TV Desa salah satunya. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi acara terbaru yang live interaktif dari TV Desa, silakan berkunjung ke channel YouTube TV Desa karena akan selalu ada notifikasi di sana. Dan di deskripsi di channel YouTube kami ada beberapa informasi termasuk
official office kami, nomor kontak WA-nya ada di situ. Jadi kalau ingin tergabung dalam jaringan TV Desa, jaringan mobile jurnalis desa, mobile jurnalis Indonesia, bisa melihat atau mengunjungi channel YouTube kita di TV Desa atau TV Desa News, dan kalau di media online kita ada di tvdesanews.id. Baik, terima kasih Pak Suryo Koco Suryo Putro. Selamat ulang tahun TV Desa yang ke-9. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan juga makin maju. Jadi kita orang Indonesia makin paham tentang desa seperti apa sih. Karena kita sebenarnya sekali lagi ada di desa yang besar ya Pak ya. Baik Pak Suryo, terima kasih. Dan Ex-People terima kasih juga untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. iChannel 93,6 FM, setelah musik terbaik. iChannel, radio asik tanpa penyiar. Radio Asik